Hi, good morning everybody. How are you today? I hope you're just fine. So, ketemu lagi sama saya Miss Eva di pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 MTS ya Siska. Hello, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are just fine and Alhamdulillah I'm here. I'm just fine here, and don't forget we have to stay safe and stay at home. Dan selama kegiatan pembelajaran di rumah ini, sekarang kita saatnya belajar di pertemuan minggu ketiga. Di pertemuan minggu ketiga itu pembujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasikan, mengenali tempat-tempat umum dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kalian mampu meminta dan memberi informasi berkaitan dengan tempat umum dan pekerjaan, materi sebelumnya yang sudah kita bahas. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyusun dialog singkat berkaitan dengan tempat umum dan pekerjaan. Yang keempat, kalian diharapkan mampu menyusun teks singkat berkaitan dengan pekerjaan dan tempat-tempat umum. Oke, sebelum kita masuk pembelajarannya, ada baiknya, as usual, let's begin our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita masuk pembelajaran yang pertama, yaitu tentang vocabulary atau pembendaharaan kata. Tempat-tempat umum yang kita ketahui, yaitu yang pertama hospital. Hospital, okay, you can repeat it at home. Hospital. Nah, ada beberapa hal, beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di hospital tersebut. Ada pekerjaan orang-orang yang bekerja di sana. Apa aja? Pertama, doctor. Yang kedua, it can be dentist. And then, yang ketiga, nurse. Mereka semuanya bekerjanya di rumah sakit or hospital. Next is a school. Yes, Siska, just like Siska. It's a school. So there are so many people that works there. Ada banyak orang yang bekerja di sana. Contohnya teacher, and then what else? Students, and then librarian, headmaster. Kalau headmaster ini untuk kepala sekolah kalau dia laki-laki. Kalau perempuan headmistress namanya. Ya, mereka ini semuanya adalah orang-orang yang bekerja di sekolah or in school. They all work at school. And actually there are so many kind of jobs that works at school too. Next places is a farm. Perkebunan, pertanian, tempat. Tuh, siapa sih yang bekerja di sana? They are farmer there. A farmer. Yes. We have learned that one in the previous video, right? Next. What is it? Yeah, you're right. You can see this is an airplane. There's a building here. So this one is an airport. So who works in the airport? Siapa aja sih yang bekerja di airport? We got the pilot. Yes. Who else? Flight attendants. Yes. Para flight attendants itu pramugari atau pramugara. Janitor itu sebenarnya saya taruh di sini, padahal hampir di semua tempat ada yang namanya janitor. Janitor apa sih? Orang-orang yang membersihkan tempat-tempat umum itu, kayak OB lah, kamu boleh bilang kayak OB. And then security. Nah, security itu juga nggak cuma di airport, tapi juga hampir di semua tempat kerja, pas satpam kalau kita bilang. Okay, next places is, what is it? Oh, I think you like to come to this place. It's a restaurant. Okay, so follow me. Restaurant. Yes, it's restoran. Siapa aja yang kerja di sana? Ada pekerjaan apa aja sih yang kita bisa lakukan di sana? Who are the person that works in that place? So we got the chef here. Yes, and then the waiter. The waiter itu pelayan. Pelayannya kalau laki-laki kita bilang waiter. Kalau misalnya perempuan kita bilang waitress. Mereka semuanya orang-orang yang bekerja di restoran. Next, kita masuk ke grammarnya. Itu cuma sebagian kecil ya yang tadi ya. Sekarang kita menggunakan. Terus kalau misalnya itu fungsinya kita mengkaitkan antara pembelajaran yang kemarin
tentang pekerjaan dengan tempat umum. Tempat umumnya masih banyak banget, nanti kalian tambahin lagi vocabulary-nya. Nanti saya minta kalian membuat daftar tempat-tempat umum 20 tempat aja. And then kalau sekarang kita mau masuk di slide ini, kita mau membahas tentang tata bahasa. Kalau misalnya kemarin kita bertanya tentang what does she do, dan kita bilang you can say it, she's a teacher. Oke, sekarang kita membuat lebih spesifik lagi. Kita bisa membuat pertanyaan. Di sini ada gambar guru, a teacher. Oke, yes, you're right, she's a teacher. Ketika kita ingin bertanya siapa dia, so you can say what is she. Apa pekerjaannya dia? You can say what is she. And then you can answer she is a teacher. Ini tergantung pekerjaannya ya. Dan kalau ini karena perempuan, maka kita bilang what is she. Kalau dia laki-laki, ya what is he. Oke. Karena di sini a teacher, so we gonna say she is a teacher. Kalau seandainya bukan teacher, misal di sini gambar dokter terus perempuan, maka kita what is she? She is a doctor. Karena di sini gambarnya perempuan, maka kita bilang what is she? She is a teacher. Kemudian kita ingin bertanya tentang tempat kerjanya. Nah, kita kalau bertanya tentang tempat, kita menggunakan kata tanya where. So we can say where does she work? Di mana dia kerja? So we can say it she works in school. Harus ada huruf S-nya di sini nih spesifik. Kalau dianya orangnya she, kita harus bilang she works. Kata-katanya work, nggak pakai S. Tapi karena dia orangnya she, maka kita harus pakai S. She works in the school. And then, you're gonna say, apa sih yang dia kerjain? What does she do? And then, you can say, she teaches the student. So, kita bilang pakai ES di sini karena dia akhiri dengan CH. Oke. Selanjutnya, kita lihat ke slide berikutnya, yaitu, what is it? A chef, that's right. Just like Chef Yuna, Chef Arnold, they are famous chef in Indonesia. And so you can say it. Ketika kita bertanya, oh apa pekerjaan dia? So you can say, what is he? And you can say, he is a chef. Karena dia laki-laki, kita bilang he is. Dan pekerjaannya kebetulan adalah chef, kita bilang he is a chef. Terus kita mau tanya, kalau kita mau tanya, di mana dia kerja? So, pertanyaannya sama, cuma beda di ininya aja nih. Where does he work? He works, remember kalau pakai he, she, maka kita harus pakai bilangnya works. Okay. In the restaurant, kita harus menggunakan huruf S di sini. Next, kalau kita mengenai kerjanya dia terus ngapain? What does he do? Kita jawab, he cooks the food. Kata cook berubah menjadi cooks karena dia adalah orangnya he. Oke, bagaimana kalau misalnya orangnya bukan he atau she? Nah, kita lihat di slide berikutnya di sini. Di slide berikutnya kita punya, nah, orang-orang yang sedang berjuang pada saat ini, para pahlawan di Indonesia pada saat ini di tengah wabah corona ini. Who are they? Yes, they are nurse. Karena kalau satu nurse, karena banyak saya bilang nurses. Ketika kita ingin bertanya tentang pekerjaannya mereka, apa pekerjaan mereka? Kemarin kan what do they do? Sekarang kita bisa menggunakan kata tanya ini. What are they? Apa mereka? And then you can say they are nurses. Karena mereka lebih dari satu, maka kita harus bilang nurses. Oke. Next, kita mau tanya lagi tempat kerjanya di mana dia. So we can say where do they work? Kita nggak bilang where does they work, but we say where do they work. So we say they work in the hospital, nggak pakai S lagi. Jadi yang pakai S cuma he sama she. Kalau I, you, we, they, mereka hanya menggunakan kata work, nggak pakai huruf S. Terus kita mau tanya apa pekerjaan mereka kerjanya ngapain? What do they do? So we say they help the doctor. Okay, now kamu diharapkan setelah ini kamu bisa mempraktekkan. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita sebenarnya bisa dalam sebuah dialog. Ceritanya di sini ada Mila sama Susi. Mila mau nanya sama Susi, "Hey, what is he? Look at this picture. What is he?" And he said,
Oh, he's a doctor. Then Mila asked another question about the place. Where does he work? And Susie says, he works in the hospital. Mila mau tahu lagi. Kerjanya ngapain? What does he do? And Susie says, he helps the sick people. Ingat, di sini he, maka semua kita pakai s dan menggunakan kata does. Atau kita bisa menyusunnya dalam sebuah teks singkat. Nah, teks singkatnya kayak gimana nih? Gampang banget. Dari saya kasih contoh farmer. Kita bikin teks singkat dalam bentuk 3 kalimat. Yang pertanyaan tadi kita hanya mendeskripsikan dalam sebuah 3 kalimat singkat. Contohnya, he is a farmer. He works in the farm. He grows up the plant. So, kayak gitu. Nanti di akhir pembelajaran ini saya akan berikan materi ini dalam bentuk PDF dan kalian juga diharapkan kalian mampu menyusun dialog. Dan jadi dalam bentuk project dikirimkan kepada saya. Yang pertama gambar sebuah profesi lalu bikin sebuah dialog. Yang kedua, tugasnya yaitu menggambar sebuah profesi juga, lalu menyusun sebuah teks singkat kayak gini. Pekerjaannya nggak boleh yang udah ada di sini, harus pekerjaan yang belum dipakai sebagai contoh. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kelas sesungguhnya. Demikian dari saya. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Everybody, see you next week.